So hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Koko Chris. Dan hari ini kita akan review satu mobil. Nggak usah banyak-banyak, satu mobil aja. Buat kamu yang mau beli BMW X1, kamu bisa pilih ini kalau budget kamu 100 jutaan. Suzuki S-Cross, atau bisa juga dikenal sebelumnya XX4. Dan ini dia review Suzuki S-Cross XX4. Oke guys, buat video kali ini kita akan bahas seperti biasa ya dalam mode vlog kayak gini ya, biar kita bisa lebih dekat dan lebih mudah buat teman-teman lihat mobilnya kayak apa dan kayak gimana. Ini adalah Suzuki S-Cross XX4 ya, tahun 2016. Wow, muda banget. Tapi di unit review kali ini adalah mobil yang bertransmisi manual. Manual tetap aja asik. Dan untuk mobil tahun segini, di tipenya crossover, ini udah full fitur. Salah satunya adalah kuncinya sudah keyless. Ya, ini kuncinya udah keyless atau sudah smart key. Dan teman-teman cukup kantongin kuncinya aja, tinggal pencet ini. Nah, tinggal pencet buat buka atau buat nutupnya. Itu tadi buat nutup, dan ini kita pencet buat bukanya. Menariknya adalah seperti biasa. Kalau Suzuki punya ciri khas, nggak Suzuki sih doang sih, tapi kalau di Suzuki rata-rata punya ciri khas. Kalau kita pencet sekali, itu otomatis yang belakang masih terkunci nih. Nah, ini masih terkunci, nggak bisa dibuka. Jadi biasanya kalau kita mau buka double kayak gitu, ini coba kita langsung tutup dulu. Kita pastiin untuk mobilnya sudah terkunci. Biasanya kalau kita mau buka double atau buka semuanya, ini dipencetnya 2 kali. 1, 2. Baru yang belakangnya juga ikut terbuka. Tapi kalau teman-teman mencetnya cuman 1 kali, misalkan cuman pencet kayak gini aja nih, klik. Nah, oke. Ini yang terbuka hanya pintu driver only, tapi belakangnya nggak mau terbuka. Yaitu ciri khas yang ada di Suzuki ya. Salah satunya adalah di Suzuki XX4 S-Cross ini. Mobil ini cakep banget, udah pakai start stop engine button. Udah pasti lah ya, bukan cetekan lagi karena udah smart key, udah start stop engine button, dan sudah ada sensor parkir mundur, ada fog lamp. Yang ini yang menarik, ini ada levelingnya. Nah, ini nih, leveling 4, 3, 2, 1, 0. Wow, ini udah komplit, udah lengkap. Padahal ini bisa dibilang ini adalah trim standarnya ya. Langsung aja deh, kita langsung masuk ke dalam bagian mobilnya. Kira-kira Suzuki XX4 ya, atau S-Cross ini seperti apa? Yang pertama, namanya mobil manual, udah pasti harus injek kopling. Injek kopling, injak pada rem. Nah, di sini juga ada tulisan ini. Kalau kita klik start stop engine-nya langsung. Nah, press brake and clutch to start. Oke. Kita nyalain dulu. Kuncinya kita taruh di sini aja. Di samping pinggir, AC-nya kita nyalain. AC-nya udah digital ya. Wow. Untuk ukuran mobil cuman harga 100 jutaan, AC digital tahun segini tuh udah keren banget sih. Banyak sih yang AC digital lainnya, tapi ini udah oke dan mantap banget sih tentunya. Udah bagus banget, cakep banget, udah keren dan oke banget. Head unit juga udah touchscreen. Ini kita kecilin dulu, kita matiin volume, dan kebetulan ini lagi hujan. Dan dia punya spion sudah auto dimming. Auto dimming ya, ini berarti spionnya bukan spion biasa ya, bukan kaca biasa, tapi sudah auto dimming. Jadi kalau udah auto dimming kayak gini ya, bagusnya otomatis kalau kita lagi di dim sama lampu yang dari belakang kan pasti silo banget ya, dan mantul ke cahayanya mata kita itu juga bakal silo. Namanya udah auto ya udah pasti ini udah bagus banget. Tapi autonya bisa di offin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai, ini kan udah fitur yang dibeli nih sama mobilnya, mending pakai aja. Sayang kalau fitur nggak dipakai. Dan selain itu juga menariknya, mobil ini sudah dilengkapi sama di sini ada cruise control. Wow, unik ya. Ini ada cruise control, ini bisa kita set di kecepatan minimal 40 km per jam. Udah SSR airbag-nya udah ada berapa nih? 1, 2. Sepertinya 2 aja airbag ya. Benar nggak? Kalau misalkan Koko Chris salah info untuk mengenai airbag-nya, boleh teman-teman revisi. Silahkan tulis di kolom komentar. Bantu Koko Chris untuk memperbaiki kesalahan di review kali ini. Dan ini cakep banget ya. AC digital, udah ada auto mode-nya juga.
Ada AC, oke. Ini ada buat keluar masuk udara. Ini modenya ada apa aja ya? Oh, ada atas bawah, ke bawah aja, bawah sama depan sebelah situ, dan mode atas lagi. Wow, ini cukup komplit dan mobil ini AC-nya masih dingin banget ya. Mobil cakep banget sih. Oh ya, just info, ini adalah varian pre-facelift ya, karena ada varian faceliftnya di tahun 2017, dan varian faceliftnya itu dia sedikit lebih lengkap. Contohnya, dari leveling lampunya ini nggak manual. Kalau yang ini kan manual nih, yang tahun 2016. Kalau 2017 ke atas itu varian pre-faceliftnya dia sudah auto dimming, bahasanya mungkin ya, kalau nggak salah ya. Atau apalah gitu. Bener nggak sih auto dimming? Ya, pokoknya naik turun otomatis ya di sebelah sini, jadi udah dihilangkan karena sudah auto. Tapi tetap ya masih start stop engine tanpa ada yang dikurangin. Masih ada sensor parkir, fog lamp, dan semuanya masih ada. Kelebihannya adalah kalau kita beli varian pre-facelift ini otomatis harganya murah. Jadi buat teman-teman yang pengen cari mobil varian pre-facelift itu udah pasti teman-teman bakal dapetin harga best deal, dan ini mobil cakep banget sih. Best deal banget buat teman-teman yang mau beli mobil kayak gini. Ini harganya udah 100 jutaan aja, di bawah 200 juta, dan ini transmisinya manual buat teman-teman yang suka real man use 3 pedals. Tapi kalau gue sih 3 pedals sama 2 pedals sama-sama suka. Sama-sama enak dan sama-sama oke lah. Itu tergantung favoritnya teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen transmisi manual, ini bakal cocok banget karena ini 1, 2, 3, 4, 5R, ya udah pasti transmisinya ini manual. Jadi buat teman-teman yang cari mobil bertransmisi manual nih oke punya dan cakep. Yang pasti head unitnya ini bukannya udah DVD atau kabel-kabelan lagi ya, tapi sudah dilengkapi sama Bluetooth. Nah, ini ada pencetannya nih di sini. Ya, khasnya Suzuki lah ya. Coba kita lihat lagi. Dari dekat. Tinggal pencetnya. Tek. Oke. Tuh, ada tulisan langsung. Bluetooth phone, no device. Atau pengen ke sini, nge-reject answer call. Nah, ini bisa juga dari sini. Bukan dipencet tekan gini ya. Tapi dipencetnya, nah kayak gini. Ya kurang lebih seperti itulah. Kira-kira apa sih yang menarik dari mobil ini? Ya udah pasti ini udah touchscreen. Dia punya AC udah digital. Udah ada cruise control juga di mobil-mobil tipe ini. Dan sudah ada leveling lampunya. Sensor parkir mundur, yep, sudah ada. Ini bisa di-off-in juga. Tapi kita saranin di-on-in aja ya. Fog lamp udah ada. Di sini juga fog lamp bisa diaktifkan. Bisa di-off-in juga. Ini mobil cakep banget sih. Yang pasti ada pengingatnya ya, kalau misalkan merah-merah kayak gini ya berarti itu rem tangannya brakingnya masih ketarik ya. Ini udah auto dimming, udah cakep. Dan kebetulan unit yang kita review ini dilapisin sama sarung jok yang warna beige atau warna krem kayak gini. Ini mobil cakep, oke punya. Dan yang bikin nyaman adalah ini nih. Interior bagian atasnya ini atau apa ya, bisa dibilang langit-langit kalau di rumah ya. Plafonnya lah, plafon atasnya ini warnanya warna beige, warna krem. Jadi ini membuat semakin luas ya. Kalau yang warna hitam kesannya mengesankan sporty, tapi kalau warna beige kayak gini ini warnanya jadi clean look banget sih. Bersih banget, cakep. Dan yang pasti di baris kedua ini lega. Karena ini tidak ada baris ketiga ya. Ini hanya baris kedua only. Baris keduanya lega banget kayak gini. Kira-kira ada apa lagi? Glove box laci. Bahasanya apa ya? Ini laci lah ya. Laci udah ada. Ini lacinya cukup oke, cukup besar. Tempat nyimpan buat minuman ada. Udah power window. Sudah power window juga. Dan di sini sentralnya sudah power window juga. Selain sudah electric mirror nih, ini kalau kita lihat kan di sini juga mirrornya juga sudah elektrik. Nah, ini dia. Selain sudah electric mirror, yang pastinya sudah ada adjustnya juga buat ngelipat atau folding si spionnya. Nah, kalau kita pencet, ini. Jadi udah nggak perlu ngelongok ke kiri, ngelongok ke kanan buat atau buka jendela ya, buat buka tutup spionnya. Kayaknya udah nggak zaman. Jadi udah pakai yang folding model seperti ini. Dan ini cakep banget tuh. Ya norak dikit boleh lah ya. Di tahun segini ini spion folding kayak gini udah oke punya, udah oke banget. Selain electric mirror bisa kita gerakin mirrornya dari sini kiri kanan aja kayak joystick gitu pencetannya. Kita juga bisa folding kayak gini untuk spionnya. Jadi bisa ditekuk-tekuk dari dalam. AC, yang pasti ini AC-nya dingin banget. Buat AC tahun 2016 ini AC-nya oke punya dingin, masih dingin. Masih bersih dan tidak ada bau-bau tidak sedap.
Karena biasa kalau AC udah lama dan nggak sehat itu biasanya udah bau-bau debu-debu gitu. Kalau ini baunya ya bau mobil rawatan, sesuai lah sama kilometernya yang masih cuman 33.118 perak aja. Nah, udah oke banget kan? Beli mobil KM lo mau yang segar kayak gini, ya belinya cuma ada di Kuatwat aja. Dan for your information guys, ini mobil dijual ya. Mobil secakap dan serapi ini dijual. Jadi buat teman-teman yang mau tahu harganya berapa, best price-nya berapa, best deal-nya berapa buat Suzuki XX4 S-Cross ini, bisa langsung hubungi Ko Edward. Nomornya ada Koko Kris, taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Lihat aja di situ, langsung hubungi dan nego langsung sama ownernya langsung nih, sama Ko Edwardnya. Mobil ini cakep. Nah, lampunya udah ciri khas pencet-pencet gini ya. Tuh, keren banget ya. Tapi kalau teman-teman mau nyalain dua-duanya bisa. Tinggal kayak gini doang. Ya ini udah oke, udah cakep punya. Nah, udah oke lah. Ini mobil sebenarnya udah nggak ada obat sih. Karena buat di tahun segini ini mobil udah lengkap banget. Dan buat teman-teman yang mau beli ini juga udah pasti ada tempat kacamata, udah bagus, standar lah ya. Tapi di sini yang Koko Kris seneng adalah leveling lampunya udah ada. Jarang loh mobil tahun 2016 ada mikirin leveling lampu kayak begini nih. Nah, ini kan leveling lampunya 0, 1, 2, 3, 4. Udah ada leveling lampu kayak gini. Cakep banget ya. Mobil ini sih kita nggak perlu ngomongin fitur-fiturnya lah, karena ya fitur-fiturnya standar lah ya. Standar-standar mobil yang ada di tahun 2016 tentunya. Ini ada mode, kita bisa klik. Ini otomatis ada di bagian head unit nanti tersambungnya. Nih kayak gini, misalkan kita klik mode sekali, ini masuknya ke HDMI, klik lagi radio, klik lagi USB, klik lagi iPod. Udah support iPod ya ternyata. Dan ada aux-nya juga. Bluetooth audio ya, cuman aux kayaknya jarang kepake deh, karena udah sekarang zamannya modern tahun 2025. Saat video ini dibuat, kita semua udah pakai Bluetooth, bahkan Android Auto dan Apple CarPlay. Betul atau tidak? Kalau misalkan Koko Kris salah, boleh tulis di kolom komentar. Setir udah kulit. Ya, tapi ini mobil udah lama ya. Jadi kalau misalkan setirnya agak ngelopek-ngelopek gini, wajarlah kemakan usia. Dan kalau buat teman-teman pengen trim ulang atau di retrim, bisa langsung di retrim sama teman-teman. Plus minus namanya mobil second pasti ada. Ya kalau pengen beli plus semua, beli mobil baru itu jadi pilihan terbaik pastinya. Tapi buat teman-teman yang budgetnya cuma 100 jutaan, boleh langsung beli XX4 atau S-Cross ini. Ini harganya udah terjangkau banget, dulu harga barunya mahal banget ya. Ternyata harga secondnya ya, ini worth it lah buat dibeli dan cakep banget. Lampunya udah LED juga, jadi buat teman-teman yang mau beli mobil ini udah pasti dapat lampu LED. Cakep. Tapi kalau misalkan nggak ada lampu LED bawaan atau standarnya, teman-teman bisa ganti pakai LED aftermarket yang pasti jauh lebih keren juga. Dan udah proyektor yang ada garis-garisnya gitu. Itu lampu keren banget deh. Mobil cakep, mobil oke punya, AC udah digital kayak begini. Bingung ya. Dan ini udah ada heaternya. Bingung kenapa coba? Bingungnya adalah ini minusnya carinya di mana gitu. Kalau misalkan cuma cari karena minus yang standarnya mobil saya kan, setirnya udah agak ngelopek dikit. Ya wajar kan, itu pemakaian sih. Udah lama juga kan. Ini ada heaternya sampai berapa nih? Sampai 32 derajat atau high. Wah, itu jadi panas, Bu. Udah kita yang dingin aja. Kalau low-nya itu 18 derajat atau low. Oke, segini cukup. Kita bisa 19 derajat. Fan speed-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 masuk angin. Dijamin kerokan. Nah, di sini buat temen-temen yang pasti tadi udah dibahas ya, ada pengaturan anginnya kemana aja. Dan menariknya adalah ada rear defogger dong. Rear defogger. Kalau front kan berarti muncul dari sebelah sini lah ya. Tuh ada bolong-bolong kisi-kisi. Cuma kalau rear defogger udah pasti belakangnya itu, nah, ada defogger, ada garis-garis kayak gitu. Dan itu oke banget loh. Berguna buat teman-teman yang lagi ada di kayak gini nih, hujan, kayak lagi di puncak atau di mana. Ya, ini bakal guna banget. Kenapa? Karena mobil teman-teman tidak akan berembun walaupun sedingin apapun di suhu luar maupun di suhu dalam kabin mobilnya teman-teman. Ini mobil oke, recommended. Wah, masih plastikan coy. Tuh. Kapan lagi dapat mobil 2016 masih plastikan?
Udah ada mirrornya, ini udah ada lampunya juga ya. Apa sebutannya ya? Vanity mirror? Bukan juga ya? Ya pokoknya ini lampu udah bisa buat ngaca tuh, buat yang suka make up. Ini udah ada lampunya. Udah oke banget sih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nyetir. Kan biasa kalau ibu-ibu nyarinya ini ya, lampu ini penting banget karena bisa buat make up. Di sebelah kiri ada apa coba? Apakah sama atau tidak? Kita langsung buka. Oh, ternyata sama. Di sebelah kiri juga sama, udah ada kaca dan sudah ada lampunya kayak gini. Lampunya memang nggak putih ya, nggak LED, masih halogen kuning. Tapi ini bakal membantu banget kalau misalkan buat dandan, ya ala-ala kita yang nggak punya waktu banyak ya. Jadi dandan aja di mobil. Mobil cakep, mobil oke. Udah sarung jok juga. Jadi beli mobil ini bonus sarung jok kayak gini, nggak usah disarungin lagi. Tapi kalau mau diganti warnanya silakan sama teman-teman. Nanti after beli boleh. Panel black piano juga udah oke, cakep punya. Kira-kira apa lagi yang ada di minus di mobil ini nggak ada? Oh, satu lagi. Lampunya udah auto coy. Nah, ini dia nih. Ini udah ada tulisan autonya, kelihatan nggak sama teman-teman? Nah, lampunya sudah ada autonya di sini. Jadi kalau misalkan ini bisa di offin, bisa di auto. Nyalain lampu senja, nyalain headlamp. Kalau nggak pakai auto aja, udah langsung jalan. Mobil 2016 lampunya udah ada autonya. Wow. Fitur yang menarik, auto headlamp. Keren. Dan di sini sudah ada intermittent untuk kecepatan wiper. Nah, ini intermittent untuk kecepatan wipernya. Jadi ada yang auto, ada yang biasa, ada yang wiper belakang, bisa ngucurin air juga. Bisa ada wiper depan. Wow. Dan belakangnya udah ada wiper ya. Nah, ini bagian belakangnya. Tuh, udah ada wipernya juga. Cakep banget. Oke punya. Kalau bahasa mobil secondnya, kita gerak-gerakin kayak gini buat ngecek rack steer. Ini nggak ada bunyinya loh. Ini rack steernya masih aman. Nggak ada gluk 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 gluk. Biasanya kalau mobil second kita gerakin gini gluk gluk gluk. Nah itu biasa udah tanda-tanda rack steernya udah ada yang kena, dan pasti ya itu udah pasti kaki-kakinya udah ada yang diganti atau di repair. Kalau misalkan masih nggak ada bunyi, tapi kalau ada bunyi udah pasti itu berarti ya minimal link stabilnya udah lock 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 lock. Kalau buat teman-teman yang tahu mobil second mungkin boleh dong kasih tahu Koko Kris lebih lanjut. Cara ngecek mobil second tuh kayak gimana sih? Boleh tulis di kolom komentar, dan ini bisa dipastikan eksteriornya aman. Ini kalau nggak salah udah EPS deh, electric power steering. Nggak mungkin ya, kayaknya udah jarang yang pakai hidrolik lagi. Kalau mobil-mobil zaman 2010 ke bawah masih banyak yang pakai hidrolik. Tapi ini eksteriornya kemungkinan udah EPS, kanannya udah enteng banget loh. Pakai satu jari juga bisa. Enteng, cakep, cakep bang. Bingung ya, mobil ini nggak ada kekurangannya selain ya cuman ini doang, minor lah, wajar. Namanya juga mobil second. Nah, di sini dong. Transmisi manualnya perhatiin deh. Khas Suzuki. Panel black pianonya. Biasa aja sih sebenarnya, cuman ini cakep dipikirin sama Suzuki. Nggak cuman kayak sebelah yang nggak pakai black piano tapi warnanya silver terus 12345 gitu ya. Plus minus lah, setiap mobil juga ada kekurangan dan kelebihan. Tapi ini adalah Suzuki X4 yang worth it dibeli buat sama teman-teman ya yang mau beli mobil harga 100 jutaan. Sekali lagi nih sangat amat worth it. Cakep banget, dan buat teman-teman nih oke punya. Selain penyimpanan cup holder yang udah banyak banget di kiri dan kanannya kayak gini, ini sebelah kanan depan dan ini sebelah kiri depan. Sebelah kiri belakang juga udah ada, sebelah kanannya juga sama seperti yang sebelah kiri belakang. Dan sudah dilengkapi juga untuk cup holdernya di sini, bisa nyimpan minumnya kiri kanan nih. Nggak di kiri kanan sih, sebenarnya depan belakang karena kan di tengah posisinya. Dan udah ada laci kecil kayak gini. Ini lumayan sih buat nyimpen duit cash. Ya, berapa nih? 20 juta, 30 juta cukup ya. Muat gak ya? Coba yang punya duit 20-30 juta, tolong gimana ini, bisa nggak ya muat? Boleh tulis juga di kolom komentar ya. Ini oke, cakep punya, laci juga udah ada. Kayaknya ini udah lengkap banget deh. Bingung mau bahas apa lagi di mobil ini, dan mobil ini udah oke punya, cakep punya. Coba kita keluar. Cakep sih pastinya. Kayak segitu dulu deh buat review kali ini. Ini mobil worth it buat teman-teman beli. Recommended dan recommend dari Koko Kris. Oke guys, sebelum ending atau akhir video sambil hujan-hujan kayak gini, nikmat banget ya, udah di pohon-pohon hijau, tuh tempat kopinya juga asik. Ini ada di Uncle Joe, bukan X-Bar, ini Uncle Joe SKI. Ini enak banget sih tempat.
Mobil ini servisnya record ya. Jadi ini adalah record servis mobilnya di tanggal 3 bulan 4 2024. Ini terakhir servis dan harusnya udah balik tanggal 3 bulan 10 2024. KM-nya di 40.000. Tapi ini KM-nya belum nyampe karena KM masih 33.000. Dan jenis oli yang digunakan 0W20. Nah, sekarang kilometernya masih di 33.118 perak. Sebetulnya harusnya sudah kembali servis di bulan 10, tapi ini nanti tinggal kita servis saja atau ganti oli aja biasanya kalau kilometer tahapan 40.000 ya. Dan ini servisnya bisa dijamin record. Ya walaupun di KM masih 33.000 kayak gini, tapi memang harusnya sudah kembali. Dan ini mobil cakep, oke punya. Buat teman-teman nanti yang mau servis bisa langsung deal-dealan dan nego aja langsung sama Ko Edward. Klik nomor yang ada di kolom deskripsi itu langsung terhubung sama nomor teleponnya Ko Edward atau owner langsung dari Suzuki XX4. Jadi buat yang nego, mau nego net price-nya berapa, best price-nya berapa, buat yang serius bayar boleh silakan hubungi nomor teleponnya Ko Edward di nomor yang ada di deskripsi. Segitu dulu review buat Suzuki XX4 S-Cross kali ini. Dan terima kasih buat Ko Edward yang sudah mau dipinjemin mulu nih mobilnya. Ini adalah mobil yang kesekian banyak banget karena mobil Ko Edward terus rata-rata yang untuk used car yang kita review. Dan mobil ini dijual buat teman-teman yang pengen tahu harganya berapa, silahkan hubungi nomor telepon Ko Edward yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman, Bapak dan Ibu yang sudah menonton video YouTube channel Koko Kris sampai habis. Sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu. See you on the next video and thank you guys. A few moments later. Hujan, 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 hujan.